Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadem, sing jawab kok cuwilik tenan. Jawah niki panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini walaupun tadi diguyur hujan deras, tetapi kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah bisa datang di tempat yang mulia ini. Karena itu sebagai tanda syukurnya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah, di saat kita memerlukan pertolongan, dan saat itu juga manusia pada dilanda kesulitan. Hanya amal dan ibadah kita yang akan memberikan pertolongan, juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai kepala rumah tangga atau suami, ini memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Dan ini sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Tahrim ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kita ini sebagai pemimpin di setiap rumah tangga kita. Jaga diri kita, jaga dirimu dan keluargamu, artinya ya anak-anaknya, istrinya, orang-orang yang ada pada tanggung jawabnya. Dijaga dari apa? Dari siksa api neraka. Kayak apa sih sebenarnya neraka itu? Kalau dibicarakan, ya mungkin tidak terlalu ngefek. Tetapi bagi orang yang beriman, walaupun hanya dibicarakan, maka akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap jiwanya. Di saat ayat ini dibacakan, sebagai orang yang beriman tentu bergetar hatinya, dan kemudian semakin percaya, lalu kemudian bersegera untuk mengambil sikap menjaga diri dan keluarganya dari siksa
api neraka. Nah, menjaganya bagaimana? Tentu dijaga dengan cara memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Tentu nasihat yang baik kepada istrinya, nasihat yang baik kepada keluarganya. Dengan nasihat itu maka diharapkan mereka bisa juga menjaga dirinya dan kelak akan menjaga keluarganya masing-masing. Di mana neraka ini memiliki satu kondisi yang sangat menakutkan. Karena orang-orang yang disiksa itu dengan berbagai macam cara siksa itu. Di antara siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berada dalam neraka itu, yaitu dengan cara kulitnya dibakar hingga hangus dan berulang-ulang. Begitu dibakar hangus, lalu dipulihkan kembali, dibakar lagi hangus, dipulihkan kembali. Kita kena api setrika saja, ini sudah panasnya luar biasa. Ini dibakar sampai hangus. Kayak apa rasanya orang yang dibakar sampai hangus? Di dalam surat An-Nisa nanti bisa dilihat ayat 58. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab yang sangat pedih itu. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Maka kita perlu merenungkan supaya diri kita dan keluarga itu tidak bisa terkena azab. Bagaimana caranya? Kemudian dengan cara seperti memakai dua sandal dari api neraka. Jadi disuruh pakai sandal, yang sandal itu dari api neraka, yang kemudian sandal itu panasnya luar biasa sampai kemudian mendidihlah ubun-ubunnya. Kan berarti luar biasa sampai mendidih ubun-ubunnya. Ini seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki dua sandal dan dua tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut. Jadi otaknya, ubun-ubun yang ada di atas kepala ini akan mendidih, gemeluduk. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dibuatkan pakaian dari api neraka. Jadi orang ini dibuatkan pakaian dari api neraka, disuruh untuk pakai. Ini kayak apa kira-kira kondisi orang pada saat seperti itu? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 19. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Jadi dibuatkan pakaian dari api neraka itu, lalu disuruh pakai, disiramkan air yang mendidih dari kepalanya. Ini kita bisa bayangkan itu. Kemudian wajah mereka diseret hingga bersentuhan dengan api neraka. Kalau orang diseret di bumi ini bersentuhan dengan tanah, ini bersentuhan dengan api. Diseret sehingga bersentuhan dengan api. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Qamar ayat 47 sampai dengan 48. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa,
berada di dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Jadi diseret. Jadi di atas muka mereka itu neraka yang panas, diseret di tanah saja sudah luar biasa panasnya. Kemudian ada api neraka itu membakar sampai ke ulu hati, sampai ke jantung. Nanti di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 4 sampai dengan 7 bisa dilihat nanti. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan ditempatkan di dalam hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Ini luar biasa. Nah, inilah Allah mewanti-wanti supaya kita menjaga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri dari siksa api neraka. Nah, tentu dijaga jangan sampai berbuat maksiat. Dijaga terus diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan. Ibadahnya dijaga supaya ibadahnya terus dilaksanakan secara kontinu, istiqomah. Puasanya, sholat raweh, tadarusnya. Kemudian dibuat menjadi keluarga-keluarga yang jujur, yang bicaranya santun, yang bisa berbuat kebaikan dengan orang tua, dengan tetangga, kepada teman, dan lain sebagainya. Itulah maksudnya menjaga keluarga dari siksa api neraka. Nah, di dalam api neraka itu waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya itu manusia. Jadi manusia di samping dibakar, dia juga menjadi bahan bakar. Wal hijarah, dan juga batu. Alaiha malaikatun, pada penjaganya yaitu malaikat ghilazun yang kasar, syidadun yang keras. Jadi penjaga neraka itu kasar, keras, nggak ada yang bisa berkutik, Pak. Penjaga neraka itu luar biasa, kerasnya, kasarnya. La yaksunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi ma'amarohum, apa yang diperintahkan pada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang Allah perintahkan itu. Jadi malaikat tidak bisa disogok, malaikat tidak bisa diajak kompromi. Walaupun pada saat kita di dunia dolarnya banyak, rupiahnya banyak, emasnya tontonan, kemudian kita digiring ke neraka, lalu malaikat ditawari, malaikat engkau jangan masukkan aku ke dalam neraka, emasku bertonton kamu tak bagai, tidak akan bisa. Karena malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat akan terus tunduk terhadap perintah Allah. Dan inilah malaikat. Andai kata di dunia ini ada manusia yang memiliki sifat seperti malaikat, luar biasa. Tunduknya, kepatuhannya, kedisiplinannya terhadap perintahnya, maka akan menjadi manusia yang bisa berbuat keadilan di bumi ini. Di saat mereka bisa berbuat adil seperti malaikat, maka dunia ini akan menjadi makmur dan akan terjaga, tidak hanya dari keluarga mereka, tetapi dari umat bangsa yang ada di negeri ini akan terjaga dengan baik. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir dan batin, dan kekuatan untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab atau siksa api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.